Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Kriswara dengan NIM C1A019096 akan menjelaskan tentang transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama ada haram berdasarkan zatnya atau objek transaksinya adalah suatu transaksi yang dilarang karena objek atau barang dan jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum agama seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, dan organ manusia. Kemudian yang kedua ada haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Hal ini dapat terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada tadlis. Tadlis merupakan situasi di mana satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan tujuan untuk menipu atas ketidaktahuan barang tersebut. Biasanya penipuan ini berbentuk seperti penipuan harga, penipuan kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau time of delivery. Saya Kalista Mojo Sumantri dengan NIM C1A019028. Transaksi yang dilarang dalam Islam yang kedua yaitu iktikar. Iktikar adalah sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply atau penawaran agar harga produk yang dijualnya naik. Iktikar ini biasanya dilakukan dengan membuat hambatan masuk pasar, yaitu menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar atau monopoli. Kemudian, mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok atau persediaan, sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Yang ketiga, bai najasi. Bai najasi adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sim, NIM C1A019042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahrir atau garor. Menurut bahasa, arti garor adalah al-qidah atau penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Garor dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli. Syarat-syarat tersebut adalah: 1. Timbangan yang jelas atau diketahui dengan jelas barang jenis yang ditimbang. 2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, atau tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui ketika dibeli. 3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. 4. Ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Secara umum, bentuk garor dapat dibagi menjadi 4. 1. Garor dalam kuantitas, garor dalam kualitas, garor dalam harga, garor dalam menyangkut waktu penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Andini. Di sini saya akan membahas tentang riba. Pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Di Islam, pelanggaran riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika pemberlakuan haram atas khamr. Sebab di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila ketika itu dilarang secara langsung, tentu akan menimbulkan penolakan secara frontal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Macam-macam riba secara umum ada 3 jenis, yaitu yang pertama riba fal. Riba fal adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang riba dengan barang riba sejenisnya. Misalnya menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Riba nasi'ah yaitu merupakan penanggungan penyerahan atas penerimaan barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya.
Riba aliyat yaitu riba yang terjadi akibat jual beli barang yang disertai dengan penundaan serah terima kedua barang yang ditukar atau ditunda terhadap penerimaan riba. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.